Industri hiburan global tengah memanas karena Warner Bros. Discovery kini menjadi pusat perebutan antara dua raksasa media, Paramount Skydance dan Netflix. Persaingan ini bukan sekadar soal akuisisi biasa, melainkan perebutan salah satu perpustakaan konten terbesar dunia, termasuk HBO, Warner Bros. Studios, dan waralaba ikonik seperti Harry Potter, Looney Tunes, dan Friends. Ini bakal jadi perebutan yang seru. Dua raksasa lagi ekspansi lini usahanya. Paramount Skydance didukung keluarga miliarder Ellison meluncurkan hostile takeover terhadap Warner Bros. Discovery. Setelah manajemen perusahaan menolak penawaran sebelumnya dan justru menyetujui kesepakatan parsial dengan Netflix, dalam istilah bisnis, hostile takeover terjadi ketika perusahaan mencoba mengakuisisi target tanpa persetujuan manajemen, biasanya melalui penawaran langsung kepada pemegang saham. Paramount menawarkan $30 per saham secara tunai, menilai keseluruhan Warner Bros. Discovery sekitar $108,4 miliar. Strategi ini berbeda dengan Netflix yang hanya menawar studio dan divisi streaming senilai $82,7 miliar melalui kombinasi kas dan saham. Netflix sebagai pemain terbesar di industri streaming dengan lebih dari 300 juta pelanggan, menargetkan Warner Bros. Studio dan streaming untuk memperkuat katalog film dan serial mereka. Akuisisi ini memungkinkan Netflix mengamankan konten premium dari HBO Max dan studio Warner Bros. Sekaligus mencegah rival lain mendapatkan aset tersebut. Netflix menawarkan $23,25 per saham tunai, ditambah saham di perusahaan hasil spin-off, dengan total nilai paket sekitar $27,75 per saham. Fokus Netflix hanya pada studio dan layanan streaming, meninggalkan divisi TV tradisional Warner Bros. Yang cenderung menurun. Paramount ingin menguasai seluruh Warner Bros. Discovery, termasuk jaringan TV tradisional seperti CBS, Nickelodeon, dan Comedy Central. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi Paramount skala dan pengaruh lebih besar dalam menghadapi Netflix dan Disney. Jadi emang belum ada yang deal perebutan antara Netflix dan Paramount. Dan hostile takeover itu di Amerika Serikat diperbolehkan. Hasilnya nanti tergantung pemegang saham Warner Bros. Itu sendiri. Selain itu, HBO Max dengan 120 juta pelanggan akan digabungkan dengan 79 juta pelanggan Paramount Plus, menciptakan portofolio streaming yang lebih luas. Analis memperkirakan sinergi ini juga dapat memberi keuntungan bagi divisi TV tradisional melalui kekuatan negosiasi dan efisiensi biaya. Persaingan ini menimbulkan spekulasi tentang dampak terhadap harga dan akses konsumen. Penggabungan Netflix dengan Warner Bros. Dapat memungkinkan Netflix menaikkan harga karena konten premium bertambah. Sebaliknya, integrasi Paramount Warner Bros. Bisa mengurangi kebutuhan pelanggan untuk berlangganan layanan terpisah. Analis mencatat lebih dari 70% pelanggan HBO Max di AS juga berlangganan Netflix, sehingga kombinasi layanan berpotensi memberi efisiensi biaya bagi konsumen. Ya, Paramount kalau dari segi biaya berlangganan bakal lebih diuntungkan untuk menarik konsumen. Namun, kedua kesepakatan ini masih menghadapi pengawasan ketat dari regulator Amerika Serikat dan Eropa terkait persaingan di pasar streaming, televisi anak-anak, olahraga, dan media berita. Paramount Warner Bros. Bahkan mendapat perhatian khusus karena kepemilikan CNN dan keterkaitan keluarga Ellison dengan politikus AS. Meskipun Netflix relatif baru dalam akuisisi besar, Paramount memiliki keunggulan dengan tawaran tunai lebih tinggi dan dukungan jaringan investor yang kuat. Namun, hasil akhir tetap tergantung pada persetujuan regulator, penilaian pasar terhadap kompetisi, dan dinamika politik yang dapat memengaruhi keputusan. Besarnya kekhawatiran Hollywood atas akuisisi Netflix berakar pada beberapa isu. Selain besarnya nilai sejarah Warner Bros. Bagi Hollywood, akuisisi Netflix berarti membuka peluang perubahan besar-besaran lanskap industri film di masa mendatang. Sejak lama sudah ada perang antara Netflix dengan Hollywood yang direpresentasi oleh studio-studio besar, aktor, produser, dan para sutradara besar. Netflix datang dengan menunjukkan kurangnya minat pada model bisnis konvensional yang mengandalkan jaringan bioskop, menawarkan model bisnis baru yang berkisar di platform sebagai ruang utamanya. Dengan kata lain,
Ini adalah peperangan antara bioskop dengan platform streaming. Para pelaku Hollywood selama ini juga terbelah antara yang kekuh dengan model pemasaran bioskop atau mencoba merangkul peluang baru dengan menjadikan streaming sebagai ceruk pasar sekunder. Namun, ancaman agaknya menjadi benar-benar serius ketika studio sekelas Warner Bros., pemilik banyak waralaba tersukses, dinahkodai oleh konsep bisnis bos streaming. Tak hanya masyarakat Hollywood, penonton pun terancam kehilangan film-film seperti Superman, Batman, Mad Max, hingga The Conjuring di bioskop, dan berganti ke pengalaman menonton di layar kecil. Karena itulah studio seperti Paramount terlihat berupaya keras menggagalkan jalan Netflix. Bahkan tak cukup menawarkan nilai pembelian tinggi. CEO Paramount David Ellison juga menyatakan bahwa jika tawaran mereka berhasil, studio gabungan Warner Brothers dan Paramount berjanji akan merilis setidaknya 30 judul film di bioskop setiap tahunnya. Wah, gila-gila sih ini. Paramount ngamuk sampai berani janji rilis film segitu banyaknya setiap tahun. Menurut Deadline, janji konglomerat Paramount tersebut sangat berarti, menumbuhkan harapan. Janji itu berarti bagi industri pameran dan beberapa kreator konten di industri khawatir tentang penggabungan. Netflix dan Warner Bros. Terlepas CEO Netflix Ted Sarandos juga sudah memastikan komitmennya terhadap penayangan di bioskop jika mereka mengakuisisi Warner Bros. Masalahnya tidak sesederhana memberikan jaminan. Banyak pihak skeptis akan komitmen bioskop Netflix, di samping karena keyakinan bisnis mereka yang tidak konvensional, juga karena riwayat rilisan-rilisan bioskop Netflix selama ini. Pendeknya, raksasa streaming tersebut belum punya rumusan perilisan bioskop yang meyakinkan. Jauh dari pengalaman puluhan tahun studio-studio Hollywood dalam membangun jejaring distribusi, promosi, dan basis penggemar di seluruh dunia. Terlebih, komitmen Sarandos juga bersyarat bahwa pihaknya berharap bisa menerapkan standar jangka penayangan baru, menggantikan cara lama yang dinilai kurang memenuhi permintaan konsumen akan konten. Netflix menginginkan jangka penayangan bioskop yang lebih pendek dari jangka waktu konvensional yang biasanya hingga 45 hari. Tapi banyak yang skeptis karena melihat justru jangka penayangan yang pendek itulah yang menggagalkan film-film Netflix di bioskop. Netflix baru-baru ini gagal dalam perilisan di bioskop untuk film ketiga karya Rian Johnson, Wake Up Dead Man, Knives Out Mystery, karena gagal mendapatkan 3 jaringan bioskop teratas akibat kurangnya jangka waktu 30 hari. Film tersebut menghasilkan pendapatan yang jauh lebih rendah dalam perilisan terbatasnya, yaitu $4 juta dalam peluncuran 5 hari saat Thanksgiving. Akhir-akhir ini, Netflix pada dasarnya sudah cukup berhasil di bioskop. Terlihat dari kesuksesan K-pop Demon Hunters Singalong yang menghasilkan posisi nomor 1 pertama mereka di box office. Kami telah merilis sekitar 30 film ke bioskop tahun ini. Jadi bukan berarti kami memiliki penentangan terhadap film di bioskop, kata Sarandos. Dalam panggilan telepon hari Jumat dengan Wall Street, pihak-pihak yang khawatir akan margin Netflix, Warner Bros., termasuk Writers Guild of America, Ellison mengatakan, serikat penulis pun telah mengeluarkan pernyataan bahwa kesepakatan itu harus diblokir. Menurut CEO Cinema United, Michael O'Leary, mega kesepakatan antara Netflix dan Warner Bros. Ini berisiko mengurangi 25% pendapatan box office domestik tahunan jika film-film yang biasanya dirilis secara besar-besaran di bioskop oleh Warner Bros. Menghilang dari bioskop. Ketakutan itu lagi-lagi berangkat dari riwayat Netflix yang selama ini hanya merilis sedikit film di bioskop, itu pun dalam waktu terbatas. Kesepakatan Netflix untuk Warner Bros. Bernilai $72 miliar, dalam nilai ekuitas nilai perusahaan $82,7 miliar. Warner Bros. Menjual aset ke Netflix seharga $27,75 per lembar saham dalam bentuk tunai dan saham penggabungan Warner Bros. Netflix sedang menunggu persetujuan regulator dengan transaksi yang diperkirakan akan terjadi pada kuartal ketiga tahun ke-2026. Rencana penggabungan dua raksasa ini memang menawarkan kemudahan akses konten dalam satu platform. Namun harga yang harus dibayar mungkin terlalu mahal bagi masa depan industri hiburan. Bagi beberapa pihak, merger Netflix dan Warner Bros. Adalah ide buruk. Hal ini dilihat dari dampak panjang yang berpotensi merugikan. Mulai dari matinya budaya sinema hingga dominasi pasar yang membatasi pilihan tontonan berkualitas.
Pertarungan Paramount dan Netflix untuk Warner Bros. Discovery menunjukkan bagaimana konten premium kini menjadi aset strategis utama di industri hiburan global. Baik skenario pengambil alihan Netflix maupun Paramount memiliki implikasi besar terhadap konsumen, persaingan industri, dan arah bisnis media di dekade mendatang. Jadi, apakah kamu setuju dengan bergabungnya dua raksasa ini? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.